Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa sekalian dengan saya di mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah meminta Anda untuk menentukan unsur-unsur apa saja atau komponen-komponen apa saja yang ada dalam perencanaan pembelajaran ya secara umum, khususnya pada perencanaan pembelajaran yang sedang berlaku masa kini ya. Nah, sebenarnya unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada dalam perencanaan pembelajaran ini tergantung dari model perencanaan pembelajaran apa yang kita gunakan. Nah, sekarang kita melangkah satu langkah lagi. Setelah Anda mengetahui unsur-unsur atau komponen-komponen apa saja yang ada dalam perencanaan pembelajaran, mari kita gali sekarang model-model perencanaan pembelajaran kalau kita tinjau dari sisi formatnya ya. Jadi sebelum kita membuat sebuah rencana pembelajaran yang sedang berlaku masa kini, apalagi sekarang itu kan merdeka belajar ya, merdeka belajar, sehingga RPP pun sekarang cukup dibatasi hanya 3 komponen saja, itu minimal 3 komponen itu, dan kita singkat menjadi satu lembar RPP saja. Jadi semakin sederhana tapi padat. Mari kita gali sekali lagi model-model perencanaan pembelajaran kalau kita lihat dari sisi formatnya. Saya ulangi, dilihat dari formatnya ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang guru matematika, kita harus memiliki ilmu pengetahuan tentang kematematikaan yang cukup mumpuni ya. Selain itu, selain ilmu matematika yang kita kuasai, juga harus mempunyai kemampuan komunikatif, karena bagaimanapun kedua unsur itu saling menunjang. Secara ilmu atau secara keilmuan matematika kita sudah menguasai, namun apabila tidak komunikatif atau tidak bisa menyampaikannya dengan tepat, maka ilmu yang kita miliki itu tidak akan sampai kepada siswa. Atau sebaliknya, kalau kita hanya mengandalkan ilmu komunikasi saja tanpa ada isi ilmunya, itu pun tidak akan tercapai tujuan pembelajaran. Nah, ditambah lagi sekarang adalah kita harus pandai menyusun perencanaan dalam pembelajaran. Ya, seperti yang sudah saya ungkapkan pada video sebelumnya. Kemampuan menyusun perencanaan dalam pembelajaran itu akan menuntun, akan membimbing kita ke arah pencapaian dari tujuan pembelajaran dengan baik. Begitu ya. Jadi itu tercantum dalam perencanaan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu mari kita gali model mana yang bisa kita ambil dalam penyusunan format perencanaan pembelajaran. Begitu ya. Nah, ada beberapa format model pembelajaran, model perencanaan pembelajaran yang dapat kita kembangkan. Tapi jangan lupa ini formatnya ya. Karena apa? Dengan format yang lebih simpel dan sistematis, itu kita akan lebih mudah untuk menyampaikan materinya. Oke, di antaranya di sini ada model Glaser ya. Glaser. Kemudian ada model Ropes, itu yang kita kenal nanti ya. Kemudian ada model satuan pelajaran. Dan ada model yang sistemik. Nah, ini kita gali satu persatu. Namun dalam pertemuan ini saya akan menggali hanya 2 model saja ya. Untuk 2 sisanya silakan Anda cari, kemudian Anda coba presentasikan untuk kelompok berikutnya tentunya ya. Oke, kita mulai saja. Bahwa keempat model yang akan kita gali itu, sekali lagi, ini model format perencanaan pembelajaran ya. Dan nanti jangan lupa ditambahkan 1 model lagi yang sedang berlaku saat ini, yaitu model pembelajaran atau model perencanaan pembelajaran yang merdeka belajar ya, jangan lupa, sehingga RPP-nya pun merdeka ya, artinya tidak mesti panjang-panjang, yang penting padat ya. Oke, kita gali saja. Model perencanaan pembelajaran yang pertama itu adalah model Glaser. Sekali lagi, model Glaser, Glaser. Nah, model ini merupakan model pokok. Kenapa dikatakan model pokok? Karena untuk model-model yang lainnya itu merupakan perluasan dari model ini. Ini model pokok dalam perencanaan pembelajaran, dalam membuat format perencanaan
pembelajaran, ya. Sehingga sekali lagi model-model yang lainnya itu merupakan perluasan dari model yang ini. Nah, model yang ini tuh hanya mempunyai 4 komponen. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional dulu. Ya, seperti biasanya ya. Sebelum kita mengajar tentunya harus menyusun tujuan instruksional. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, menentukan tujuan pembelajaran itu artinya kita harus menentukan apa capaian akhir yang kita harapkan dalam pembelajaran hari ini. Capaian akhir yang kita harapkan untuk peserta didik itu apa? Nah, pada model Glaser, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran ini menjadi komponen yang pertama. Itu ya. Komponen yang kedua, itu dalam format perencanaan pembelajaran model Glaser, itu ada situasi permulaan. Ada situasi permulaannya. Nah, pada komponen ini guru harus dapat memutuskan bagaimana situasi permulaan dari siswa, dari guru maupun dari sekolah. Jadi apa yang harus dimiliki oleh siswa sebelum kita mempelajari materi hari ini? Apa yang harus disiapkan oleh guru? Dan apa yang harus disiapkan oleh sekolah? Itu baik dari segi sarana dan prasarana. Dan ini merupakan situasi permulaan menurut Glaser. Jadi sekali lagi ya, situasi permulaannya yang harus dipersiapkan oleh siswa, guru maupun oleh sekolah. Nah, ini harus dicantumkan dalam format menurut Glaser. Itu yang kedua komponennya. Komponen yang ketiga, setelah kita menyusun situasi permulaan, maka komponen berikutnya adalah bagaimana prosedur pengajarannya. Sekali lagi ya, bagaimana prosedur pengajarannya. Nah, pada komponen ini, prosedur pengajaran itu berupa prosedur instruksional. Ya, sekali lagi merupakan prosedur instruksional. Yang mana guru itu harus menentukan strategi apa. Saya ulangi, guru harus menentukan dalam komponen ini ya, guru harus menentukan strategi apa yang akan dipakai agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan tercapai dengan baik. Itu pada komponen ini, yaitu pada prosedur pengajaran. Jadi guru harus memutuskan kira-kira strategi apa seorang guru untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik. Baik dari model pembelajarannya, dari pendekatannya, kemudian dari situasi siswanya. Apakah dia harus individual atau harus kelompok? Nah, ini ditentukan dalam prosedur pengajaran menurut Glaser. Itu komponen yang ketiga. Dan komponen yang keempat menurut Glaser itu adalah penilaian performance. Jadi setelah prosedur pembelajaran dicapai dengan strategi yang sudah ditentukan oleh guru tentunya, maka yang terakhir ini sejenis evaluasi, yaitu penilaian performance. Ya, nah pada langkah ini guru harus memutuskan cara dan alat apa yang tepat, untuk menentukan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana guru mengukur apakah siswa itu sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran atau belum? Nah, guru di sini memikirkan caranya atau alatnya. Apakah dia berupa tes gitu kan? Apakah dia tes tulis atau tes lisan? Nah, sehingga hasil yang akan diperoleh oleh siswa dan diperoleh oleh kita sebagai feedback dari pembelajaran ini bisa menunjukkan apakah tujuan pembelajaran di akhir belajar itu sudah tercapai atau belum oleh siswa. Nah, maka alat evaluasinya ini tertera dalam komponen yang keempat, yaitu pada saat penilaian performance. Nah, itulah model perencanaan pembelajaran menurut Glaser. Ya, jadi ada 4. Nah, ini hanya pokoknya saja, saya ulangi. Dan untuk model-model yang berikutnya itu hanya perluasan dari sini. Misalnya untuk model yang kedua ya.
Untuk model kedua ada yang disebut dengan model ROPES. ROPES, ROPES. Model ROPES namanya. Nah, model ini pertama diperkenalkan oleh Han, ya, oleh ahli perencanaan itu yang namanya Han, dengan sebutan ROPES. ROPES ini merupakan sebuah kependekan dari R-nya itu adalah review, O itu overview, ya. Kemudian P-nya presentation. Jadi ada review, ada overview, ada presentation. E-nya exercise, ya. Exercise, dan S-nya itu summary. Sehingga kalau kita singkat itu menjadi ROPES. Jadi review, overview, presentation, exercise, and summary. Itu model yang kedua. Jadi formatnya, ya, format, sekali lagi, format perencanaan pembelajaran yang kedua. Kita coba gali satu persatu, ya. Apa itu yang disebut dengan review? Nah, menurut model ROPES yang dikemukakan oleh Han tadi, review dalam perencanaan pembelajaran ini tidak perlu banyak memakan waktu, ya, sekitar 1 sampai dengan 5 menit saja. Tujuannya apa? Tujuan dari review ini untuk mengukur kesiapan siswa untuk mempelajari materi yang akan diberikan oleh guru. Jadi untuk mengetahui kesiapannya, ya, dengan melihat pengalaman siswa pada materi-materi atau pelajaran-pelajaran lain sebelumnya. Jadi biar mendukung pada materi yang akan kita ajari. Tujuannya apa? Ya, diperlukan sebagai prerequisite, ya. Jadi untuk memahami bahan ajar yang akan disampaikan hari ini. Jadi sebelum kita menyampaikan materi, maka kita gali dulu kemampuan awal siswa. Kita gali kemampuan awal siswa yang bisa menunjang pada materi kita. Atau dalam hal ini biasanya disebut dengan apersepsi. Menghubung-hubungkan antara materi sebelumnya yang tentunya bisa menunjang pada materi kita yang akan diajarkan saat ini. Itu namanya review. Ya, jadi untuk mengetahui kemampuan awal siswa, ya, sebelum memahami materi kita pada hari ini, dengan menghubung-hubungkan antara materi sebelumnya, baik itu dalam satu mata pelajaran matematika atau mata pelajaran lain yang bisa mendukung pada materi yang akan kita sampaikan saat ini, atau sering disebut dengan apersepsi. Ya, mungkin Anda lebih mengenal dengan apersepsi, ya. Itu biasanya ada di awal. Ini format menurut Han yang disebut ROPES. Yang kedua, overview. Sama, overview juga nggak usah makan waktu yang lama, cukup 1-5 menit juga, ya. Tadi review 1-5 menit saja. Kemudian overview juga cukup 1-5 menit saja juga itu untuk pengaturan waktunya. Nah, pada komponen ini guru menyampaikan program yang akan dilaksanakan pada hari itu. Ya, program. Apa? Yang meliputi isi materi yang akan kita sampaikan hari itu. Kemudian strategi apa yang akan dipakainya. Caranya apakah mau individu atau mau kelompok. Ini overview. Jadi menyampaikan, ya, menyampaikan program yang akan dilaksanakan hari ini atau saat itu. Baik tentang isi materi maupun tentang strategi pembelajarannya. Tapi secara singkat saja, ya. Tidak full, tapi secara singkat. Nah, untuk apa? Nah, hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan, ya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberi pandangan, untuk memberi rancangan atau memberi gambaran kepada siswa tentang rencana yang akan dibuat oleh guru. Dan satu lagi, siswa akan merasa senang dan akan dihargai oleh keberadaannya. Jadi dengan kita menyampaikan secara singkat tentang isi maupun tentang strategi yang akan dilaksanakan untuk mempelajari atau dalam mencapai tujuan pembelajaran hari itu, siswa akan merasa diakui keberadaannya di dalam kelas. Sehingga bisa saja siswa juga akan memberikan pandangan terhadap isi atau terhadap strategi yang akan digunakan oleh gurunya.
Itu namanya overview. Jelas ya? Itu O. Sekarang P. Presentation, ya, presentasi. Itu komponen yang ketiga dalam ROPES. Apa itu presentasi? Seperti apa? Nah, dalam tahap ini merupakan kegiatan inti. Sekali lagi merupakan kegiatan inti. Kalau tadi masih pendahuluan, ya, masih pendahuluan. Nah, ini adalah kegiatan intinya dalam mempelajari materi matematika akan diajarkan atau disampaikan saat itu. Untuk tujuannya apa? Mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini guru sudah tidak lagi memberikan penjelasan, ya, pada presentation. Guru sudah tidak lagi memberikan penjelasan, baik secara singkat maupun secara menyeluruh. Tapi di sini sudah pada proses telling, ya, sudah pada proses telling. Jadi keterampilan mengemukakan pendapat dari siswa. Ya, tentunya sesuai dengan strategi yang digunakan oleh guru. Kemudian di sini juga merupakan proses showing. Proses menunjukkan kemampuan siswa terhadap apa yang dipelajarinya. Dan di sini juga merupakan proses doing atau proses pengerjaan atau actionnya siswa. Jadi pada proses presentation ini saatnya siswa untuk telling, ya, untuk showing dan untuk doing. Di mana guru sekali lagi sudah tidak lagi memberikan penjelasan baik secara singkat maupun secara panjang lebar. Nah, itu komponen yang ketiga menurut ROPES. Nah, proses ini dilakukan untuk apa? Proses ini dilakukan untuk meningkatkan daya ingat siswa. Jadi apa yang sudah dia pelajari itu dia bisa menceritakan kembali. Dia bisa menunjukkan kepada temannya, kepada orang lain ataupun kepada guru kemampuan yang sudah dia miliki setelah belajar itu. Dia sudah bisa menunjukkan hasil kerja hari itu tentang materi yang kita berikan. Ya, jadi sekali lagi untuk meningkatkan daya ingat dan daya serap siswa terhadap materi yang diberikan hari itu. Ya, sampai di mana daya serapnya? Apakah sudah bisa menerap semua materi, bahkan mungkin lebih, dengan rujukan-rujukan yang dia miliki? Nah, itu ya tujuan presentation. Nah, di sini tentunya guru harus pandai mencari strategi yang tepat. Ya, karena di sini kan ada proses telling, ada proses showing, ada proses doing. Nah, kalau strateginya nggak tepat, maka pembelajaran tidak akan menyenangkan. Padahal diharapkan perencanaan pembelajaran itu dibuat sedemikian rupa agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi semuanya. Itu ya. Yang ketiga. Jelas ya? Yang keempat. Yang keempat adalah E, yaitu exercise. Nah, pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan apa yang sudah dipahaminya. Jadi sekali lagi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan apa yang sudah dipahaminya dan apa yang sudah dikuasainya, dipraktekkan. Melalui apa? Ya mungkin kalau dalam matematika, melalui latihan-latihan soal yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan indikatornya tentunya. Ya. Nah, hal ini dapat memberikan pengalaman yang langsung kepada siswa. Pengalaman langsung bagaimana menerapkan konsep yang diberikan oleh kita. Ya, jadi memberikan pengalaman untuk menerapkan konsep tadi. Nah, sehingga apa yang sudah dicapainya itu menjadi lebih bermakna bagi siswa. Karena apa? Dia mau menerapkan ilmu yang sudah dimilikinya. Ya. Dia menerapkan konsep-konsep apa yang sudah dia pelajari. Nah, sehingga apa yang kita sampaikan
atau apa yang dia peroleh itu menjadi bermakna dalam hidupnya. Apalagi kalau soal-soalnya itu kontekstual. Soal-soalnya itu mengupas tentang kondisi-kondisi real yang biasa terjadi di alam ini, dalam kehidupan real. Maka sangat jelas sekali di sini bahwa, oh ternyata materi matematika tentang materi tertentu itu bermakna bagi dia. Dan jangan lupa, kalau belajar itu sudah bermakna bagi dirinya, maka secara otomatis siswa akan mengikutinya dengan senang. Karena apa? Kelak di kemudian hari dia akan bisa menggunakannya. Makanya sekarang ini proses penilaian itu sudah ke AKM ya. Jadi soal-soal AKM ini dia menguji bagaimana siswa berliterasi dan bagaimana dia itu bernumerasi. Dan soal-soal AKM itu sudah kontekstual. Sudah mengupas tentang kehidupan nyata yang bisa dijawab jika dia berliterasi, membaca, dan bernumerasi, di mana di dalamnya terdapat angka-angka, tabel-tabel, diagram-diagram. Nah itu ya, nanti kita coba gali tentang AKM pada saat evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Itu komponen E, exercise ya. Dan yang terakhir itu S-nya itu summary ya, summary-nya. Jadi dalam tahap ini itu sebagai penguatan terhadap apa yang telah mereka pahami ya. Jadi penguatan. Nah, dalam proses pembelajaran pada saat membuat summary, siswa diajak untuk membuat ringkasan. Diajak untuk membuat ringkasan, tentunya dengan bimbingan guru biar tidak melenceng. Jadi sekali lagi pada proses summary ini guru mengajak siswa untuk membuat ringkasan. Ya, ringkasan tentang apa yang sudah dipelajari saat itu. Nah, ini biasanya terlupakan oleh guru biasanya. Biasanya guru itu setelah memberikan exercise, latihan, selesai. Padahal yang terpenting di sana ada yang disebut dengan summary ya. Siswa diajak untuk membuat ringkasan. Ringkasan tentang materi apa yang sudah dia pelajari saat itu. Nah itu model Ropes. Nah kita lihat kelemahan Ropes. Karena di Ropes itu diakhiri hanya dengan summary, maka kita lihat di situ tidak ada evaluasi. Ya, tidak ada evaluasi. Itu kelemahannya ya, kelemahan dari model perencanaan pembelajaran formatnya itu menurut Han. Jadi kelemahannya dia tidak mencantumkan evaluasi. Begitu? Ya. Jadi dua model saja yang saya jelaskan, silakan Anda jelaskan kembali, silakan cari rujukannya. Beberapa model perencanaan pembelajaran dilihat dari segi formatnya. Saya hanya menjelaskan dua saja. Tadi saya sebutkan ada 4. Bahkan yang kelimanya itu tentang bagaimana perencanaan pembelajaran di era merdeka belajar saat ini. Ya, yang hanya cukup 1 lembar saja. Dan minimal hanya memuat 3 komponen, yaitu ada tujuan pembelajaran, ya, kemudian ada isinya, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah itu yang model terbaru yang sedang berkembang saat ini. Oke, itu saja. Sekali lagi untuk model yang lainnya silakan Anda presentasikan untuk kelompok berikutnya. Dan jangan lupa untuk makalahnya silakan Anda kumpul lewat email. Ya, dikumpul paling lambat hari Jumat ya, seperti biasa, hari Jumat pukul 17.00. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.